Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penyebaran data. Nah, kompetensi dasarnya 3.10 menganalisis data berdasarkan penyebaran data, kemudian 4.10 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyebaran data. Nah, dalam penyebaran data kita akan membahas mengenai kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, dan juga jangkauan. Nah, kuartil adalah suatu nilai data yang membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Dengan demikian, setiap bagian mengandung 25% data pengamatan. Pada suatu data pengamatan mempunyai 3 buah kuartil, yaitu kuartil 1 atau kita sebut Q1, kuartil 2 kita sebut Q2, dan juga kuartil 3 yang akan kita sebut Q3. Nah, kuartil bawah adalah nilai data yang menyekat kumpulan data yang telah diurutkan sehingga banyaknya data yang lebih kecil dari Q1 adalah 25% dan yang lebih besar dari Q1 adalah 75%. Kuartil tengah adalah nilai data yang menyekat kumpulan data yang telah diurutkan sehingga banyaknya data yang lebih kecil dari Q2 adalah 50% dan yang lebih besar dari Q2 adalah 50%. Nah, kuartil atas adalah nilai data yang menyekat kumpulan data yang telah diurutkan sehingga banyaknya data yang lebih kecil dari Q3 adalah 75% dan yang lebih besar dari Q3 adalah 25%. Nah, cara untuk menentukan kuartil ada dua cara. Yang pertama, untuk menentukan nilai kuartil sekelompok data tunggal sebagai berikut. Yang pertama, urutkan data pengamatan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian, cari mediannya terlebih dahulu atau kuartil kedua seperti langkah-langkah sebelumnya. Kemudian, cari kuartil 1 dan kuartil 3. Kemudian, tentukan nilai dari kuartil. Nah, cara yang kedua, yaitu yang pertama, sama, urutkan data pengamatan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar, kemudian kita tentukan letak kuartilnya dengan rumus Q1 N tambah 1 dibagi 4, nah Q2, rumusnya 2 dikali N tambah 1 dibagi 4, dan Q3 sama dengan 3 dikali N tambah 1 dibagi 4, dengan N adalah banyaknya data. Nah, jangkauan atau rentang atau range, jangkauan merupakan selisih nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Jangkauan termasuk ukuran penyebaran yang paling sederhana. Kemudian ada juga jangkauan antar kuartil atau kita sebut JAK. Jangkauan antar kuartil mengukur penyebaran 50% data di tengah-tengah setelah data diurutkan. Ukuran penyebaran ini merupakan ukuran penyebaran data yang terpangkas 25%, yaitu dengan membuang 25% data yang terbesar dan 25% data yang terkecil. Nah, jangkauan antar kuartil sangat baik digunakan bila data yang dikumpulkan banyak mengandung nilai data pencilan atau nilai data yang ekstrim. Nah, jangkauan antar kuartil merupakan selisih antara kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah atau Q1 atau bisa dirumuskan dengan JAK sama dengan Q3 dikurangi Q1. Nah, supaya lebih paham, kita lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soalnya adalah tekanan darah seorang pasien di rumah sakit dicatat seperti berikut nih dalam mmHg. Yang pertama ada 180, kemudian 160, 175, 150, 176, 130, 174, 125, 178, kemudian ada 124, 120, 180, 165, 120, 166, 120, 126, dan 180. Tentukan jangkauan kuartil atas, kuartil tengah, kuartil bawah, dan juga jangkauan interkuartil dari data berikut. Nah, langkah yang pertama, kita urutkan data tersebut dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, ini sudah diurutkan dari yang terkecil sampai dengan terbesar, di mana yang terkecilnya 120 dan yang terbesarnya 180. Nah, kemudian kita tentukan jangkauannya. Nah, dalam mencari jangkauan, kita harus menentukan nilai yang terkecil dan nilai yang terbesar. Nilai terkecilnya 120, kemudian nilai yang terbesarnya adalah 180. Maka, rumus jangkauan adalah nilai terkecil terbalik ya, ini harusnya nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil atau sama dengan 180 dikurangi 120 sama dengan 60. Nah, kemudian kita tentukan jangkauannya, di mana jika kita ingin mencari jangkauan, kita harus memperoleh dulu nilai terkecilnya, di mana nilai terkecilnya adalah 120 dan nilai terbesarnya adalah 180. Nah, rumus jangkauan adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Ini harusnya dihapus ya, typo. Jadi 180 dikurangi 120 sama dengan 60.
Kemudian kita tentukan nilai kuartil satunya. Tadi rumus kuartil adalah N tambah 1 dibagi 4. Nilai kuartil satunya jadi 18, karena jumlah datanya ada 18, maka 18 tambah 1 dibagi 4. Maka 19 dibagi 4 adalah 4,75. Atau bisa kita bulatkan menjadi 5. Jadi data yang kelima yaitu 125. Kemudian Q2, rumusnya 2 dikali N tambah 1 dibagi 4, di mana 2 dikali 18 ditambah 1 dibagi dengan 4, di mana 2 dikali 19 dibagi 4 hasilnya 9,5. Jadi datanya data ke 9,5 atau kita bulatkan ke 10, di mana data yang ke 10 adalah 165. Kemudian kuartil 3, rumus kuartil 3 adalah 3 dikali N tambah 1 dibagi 4, atau 3 dikali 18 tambah 1 dibagi 4, 4 sama dengan 3 dikali 19 per 4 sama dengan 14,25, atau kita bulatkan menjadi 14, yaitu data ke-14 adalah 176. Jadi kita dapatkan kuartil satunya 125, kuartil 2-nya 165, dan kuartil 3-nya 176. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita harus menentukan jangkauan antar kuartilnya. Tadi kita tahu bahwa rumus dari jangkauan antar kuartil adalah kuartil 3 dikurangi dengan kuartil 1. Nah, kuartil 3-nya adalah 176, kemudian kuartil 1-nya 125, maka 176 dikurang 125 hasilnya adalah 51. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.